So, I want to show you guys something. This is a blank map. Jadi, aku pengen highlight sejumlah area. Itu yang pertama ada di sini. Di sini. Di sini. Sama yang terakhir, aduh ini kayaknya kita perlu ya, dan yang terakhir ada di sini sama di sini. You might ask, ini maksudnya apa, Kinan? By the way, I changed maps biar lebih enak melihatnya. Jadi poin nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menggambarkan suatu daerah yang disebut juga sebagai garbage patch atau tumpukan sampah yang berada di tengah lautan. So, okay, first of all, hai, nama saya Kinanti Dianingratri. Saya adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Hari ini saya ingin membahas tentang World Garbage Patch dan dampaknya terhadap lingkungan dunia. Jadi, NASA dalam suatu penelitian yang dilaksanakan selama 35 tahun terakhir berusaha memetakan aliran sampah yang terdapat di lautan. Dengan bantuan pelampung dapat dibuktikan bahwa sampah di lautan memiliki tendensi untuk berkumpul di daerah yang kita sebut sebagai World Garbage Patch atau petak sampah dunia. Pergerakan sampah ini disebabkan juga oleh beberapa faktor, yakni arus pasang surut, arus transportasi dan dagang di lautan, hingga faktor cuaca. Maka mengapa ini terjadi? Apakah ada suatu alasan di balik terjadinya fenomena ini? My theory, capitalism. To properly understand capitalism as one of the main factors of trash consumptions, we need to see the shift in paradigm. Teori kapitalisme klasik berkembang sejak pertengahan abad 18, didukung juga dengan adanya penjelajahan laut, perdagangan internasional, terbentuknya korporasi, revolusi industri, hingga liberalisme. Kapitalisme, menurut IMF, secara esensi adalah sistem ekonomi di mana aktor dapat memiliki dan mengontrol propertinya sesuai dengan minat dan kepentingan mereka, di mana demand dan supply dengan bebas dapat menetapkan harga di pasar, dengan cara yang dapat melayani kepentingan semua orang. Namun, bila kita putar logikanya, misalnya aktor atau kumpulan orang yang berusaha dalam industri yang sama merupakan bagian dari pasar, bukankah berarti kepentingan mereka, terutama pengusaha, baik sama atau berbeda dari kepentingan masyarakat, menjadi kepentingan semua orang, yang kemudian membentuk tren pasar? Yes, does it make sense to you guys? Tapi, Kinan, apa kaitan kapitalisme dengan produksi sampah global? Kata produksi. Dalam pasar, kepentingan masyarakat dan kepentingan pengusaha bertemu melalui adanya transaksi jual beli. Salah satu contoh produk yang kita temui di mall hingga supermarket misalnya adalah sampo. Sampo merupakan salah satu bentuk kapitalisme melalui adanya perbedaan isi dan ukuran botol sampo tersebut. Misalnya, botol sampo A bernilai A, tetapi tidak semua masyarakat dapat membeli sebotol sampo A karena nilai yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh adanya kapitalisme. Maka daripada menerima potensi rugi dari masyarakat yang tidak dapat membeli botol sampo A dengan nilai A, pabrik atau pengusaha dapat menciptakan kemasan baru berukuran B hingga C dengan harga yang lebih rendah, supaya setidaknya mereka menerima potensi keuntungan, meskipun lebih rendah dari sampo bernilai A. Yes, this is an actual thing because I found these in my bathroom. So if you can see this diagram, ini tuh adalah suatu diagram proyeksi di mana di 2050 kemungkinan proyeksi sampah kita bisa mencapai 25 juta metrik ton. Dan dari diagram ini kita bisa lihat kalau mayoritas sampah yang ada di dunia itu dibuat oleh sektor pengemasan 146, dengan mayoritas plastik itu berakhir dibuang, enggak diolah atau dibakar. Beberapa cara yang umum dipraktikkan dalam mengelola sampah yakni open dumping, yang dimulai dari tumpukan sampah kecil di tempat tak berizin. Ketidakadanya batas membuat open dumping dapat meluas tak terkontrol. Yang kedua, ocean dumping. Metode ocean dumping ini biasanya bermula di sungai, sebab arus air dapat membawa sampah ke lautan, mengurangi sampah di daerah pinggiran sungai. Controlled landfill.
Secara spesifik merujuk pada tempat pembuangan sampah yang legal dan diizinkan. Salah satu cara kontrol landfill mengontrol adalah penguburan sampah, di mana lapisan sampah dibuat rata dan ditimbun dengan pasir. Yang keempat, incineration. Metode pembakaran merupakan salah satu metode paling efektif dalam mengelola sampah. Sisi negatifnya, metode pembakaran menghasilkan gas berbahaya dan dibutuhkan adanya sistem filtrasi untuk limbah gas sebelum gas dikeluarkan. Metode yang kelima yakni daur ulang atau recycling, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengelola kembali sampah menjadi produk baru. Yang keenam, composting. Pembuatan kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan organik yang dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob. Sisi negatifnya, composting hanya dapat menggunakan sampah organik dan bukan seluruh macam sampah. Sisi positifnya, composting dapat memperbaiki kualitas tanah. Yang terakhir ada ekspor. Sejumlah negara dengan problem sampah dapat mengekspornya ke negara lain. Hal ini disebabkan pengelolaan sampah di negara eksportir terbilang mahal dan lebih murah untuk membuang sampahnya di negara orang. Sejumlah cara yang populer dan dilakukan di banyak negara adalah open dumping, ocean dumping, dan controlled dumping. Surprised? No! Karena kalau kita balik lagi ke kapitalisme dan profitnya, bisa dibilang open dumping, ocean dumping, dan controlled landfill merupakan cara-cara yang jauh lebih murah dibandingkan membangun pembuangan sampah pembakaran, recycling, composting, atau ekspor. The World Counts merupakan salah satu situs yang secara aktif mengkalkulasi data seperti angka kelahiran, jumlah penduduk dunia, jumlah produk dunia bruto, hingga jumlah sampah global. Dan perhitungan ini terus berlanjut. 2,12 miliar ton sampah terbuang per tahunnya. Dan apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Just gathering my last thoughts here, aku ngerasa pemerintahan kita masih banyak nggak ngelakuin sesuatu soal masalah ini. Sampah masih bertumpuk di banyak kota dan pembersihan kali mampet itu tuh lebih banyak di Jakarta aja. Adanya aturan pun mostly diabaikan dan nggak ada penegakan hukum yang nyata buat menghukum para pembuang sampah di kali, baik itu masyarakatnya sendiri maupun secara satu daerah gitu. Ada juga misal lokasi dana, contohnya kayak beberapa program mobil listrik kemarin itu, mobil bensin jadi mobil listrik, itu aku ngerasa juga kurang karena itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, which is kemacetan. Dan mau berapa lama kita di mobil pun ujung-ujungnya banyak listrik yang terbuang. Jadi ya aku berharap akan ada kebijakan yang lebih baik lagi, bisa direvisi lagi, bisa ditegakkan lagi untuk aturan ini, karena menurutku masalah ini adalah masalah yang gak akan selesai. Manusia akan terus butuh bumi untuk tempat tinggalnya, dan ya I don't know, I think that's it. Oh ya, by the way, sebelum mengakhiri videonya, aku nemu beberapa link, beberapa video yang aku tonton di YouTube, dan aku ngerasa waste management negara-negara orang itu bagus banget. Salah satunya WTE, yang paling aku suka, WTE, Waste to Energy Programnya Sweden. I'm gonna link that down below. So yeah, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.